Kita sering banget mikir kalau bahaya di tempat kerja itu sesuatu yang kelihatan jelas. Tapi gimana kalau saya bilang bahaya yang paling besar itu justru yang nggak kasat mata? Nah, kali ini kita akan coba bongkar anatomi bahaya yang tersembunyi ini. Sering kan kita dengar kalau ada kecelakaan kerja, orang bilang, ah itu sih nasib buruk aja. Salah waktu, salah tempat. Tapi apa benar sesimpel itu? Atau jangan-jangan itu cuma mitos? Yuk kita cari tahu apa kecelakaan itu beneran acak atau sebenarnya ada polanya. Nah, ini dia gambaran yang pas banget. Insiden fatal yang biasanya jadi berita besar itu ternyata cuma puncak gunung es. Yang beneran bikin merinding itu, ya apa yang ada di bawahnya. Fondasi raksasa dari resiko-resiko yang nggak kelihatan, yang diam-diam nunggu waktu yang tepat buat jadi bencana. Jadi apa aja sih isinya dasar laut bahaya ini? Yuk kita selam lebih dalam lagi buat lihat fondasi yang tersembunyi ini. Di bawah permukaan ini isinya tuh ribuan, ya bisa dibilang bom waktu kecil. Ada kejadian nyaris celaka yang nggak pernah dilaporin, ada kebiasaan ambil jalan pintas yang dianggap nggak apa-apalah, atau kondisi-kondisi yang sebenarnya nggak aman. Kelihatannya sepele satu-satu, tapi kalau digabungin, wah mereka ini lagi ngebangun tekanan buat satu ledakan besar. Dan yang paling gila, ternyata ada matematikanya loh di balik ini semua. Gimana caranya ribuan resiko kecil ini bisa kita prediksi ujung-ujungnya jadi bencana? Jawabannya bukan sulap, bukan sihir, tapi murni statistik. Coba deh lihat piramida kecelakaan ini. Untuk setiap satu nyawa yang melayang di puncak, lihat deh pondasinya di bawah. Ada 10 cedera serius, 600 kejadian nyaris celaka, dan ini dia, pondasi raksasa dari 10.000 tindakan dan kondisi nggak aman. Jadi jelaskan, insiden fatal itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil akhir dari ribuan peringatan yang kita abaikan. Ini dia, efek domino. Coba perhatiin domino yang pertama, lemahnya kontrol. Nah dari sinilah semua drama ini dimulai. Satu jatuh, memicu reaksi berantai yang kayaknya nggak bisa dihentiin, sampai domino terakhir jatuh sebagai kerugian. Tapi kuncinya di sini, dan ini penting banget. Kalau kita bisa tahan domino pertama itu, seluruh barisan ini nggak akan pernah rubuh. Nah, disinilah dua ide tadi nyambung jadi satu. Ingat kan ada 10.000 tindakan nggak aman di dasar piramida tadi? Ya, itulah domino-domino pertama yang udah siap banget buat jatuh. Mereka ini ibarat bensin yang siap menyulut reaksi berantai menuju kecelakaan fatal. Oke, jadi pertanyaannya sekarang jelas banget kan? Kita mau fokus kemana? Mau nungguin kecelakaan terjadi baru panik? Atau kita beresin ribuan penyebabnya di akarnya? Dan angkanya, wah ini benar-benar membuka mata. Lihat deh, 96% kecelakaan itu pemicunya bukan mesin rusak atau alat yang error, tapi tindakan kita sendiri, ulah manusia. Ini mengubah segalanya kan? Artinya, kita nggak bisa cuma benerin alat, kita harus paham dan mengubah perilaku. Inilah inti dari yang namanya Behavior-Based Safety atau BDS. Gampangnya gini, kita berhenti jadi pemadam kebakaran yang datang pas api udah gede. Sebaliknya, kita jadi arsitek keselamatan. Kita bangun dari awal, kita rancang perilaku aman itu jadi kebiasaan. Ini pergeseran total dari reaktif jadi proaktif. Oke, mengubah perilaku. Kedengarannya keren. Tapi gimana caranya? Nah, ada nih satu mekanisme yang simple tapi kuat banget. Namanya ABC keselamatan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti BBS itu ada di model ABC ini. Bayanginnya gini deh, ada pemicu atau antecedent yang bikin kamu pengen ngelakuin sesuatu, terus kamu lakuin perilakunya atau behavior, dan akibat atau konsekuensi dari tindakan itu yang nentuin kamu bakal ngulangin lagi apa enggak. Nah, ini kuncinya. Pemicu kayak rambu-rambu atau SOP itu cuma ngasih tahu kita harusnya gini loh. Tapi yang bener-bener ngajarin kita itu ya akibatnya. Sebuah pujian simpel pas kita ngelakuin sesuatu dengan benar, itu jauh lebih nempel di otak buat jadi kebiasaan daripada 100 rambu peringatan yang seringnya kita cuekin. Jadi ingat ya, akibat itu segalanya. Oke, teorinya sih bagus. Tapi beneran nih, fokus ke perilaku bisa bikin tempat kerja lebih aman? Mana buktinya? Dan buktinya beneran luar biasa. Coba lihat datanya. Perusahaan-perusahaan yang nerapin BBS ini bisa nurunin angka kecelakaan sampai 75% cuma dalam setahun pertama. Ini bukan perbaikan kecil-kecilan ya, ini transformasi keselamatan yang dampaknya masif dan cepat. Jadi pesannya jelas, jangan nunggu puncak gunung esnya kelihatan, aksi nyata itu harus dimulai dari pondasinya. Perilaku yang kita ubah hari ini itu yang bakal menyelamatkan nyawa besok.
Pertanyaannya bukan lagi apakah kecelakaan akan terjadi, tapi perilaku apa yang akan kita ubah hari ini untuk memastikan hari esok lebih aman.